Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok transisi kependudukan akan menjelaskan tentang hal tersebut. Transisi kependudukan adalah istilah yang mengacu kepada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi rendah karena ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dari ekonomi pra-industri menjadi ekonomi yang terindustri. Teori ini diusulkan pada tahun 1929 oleh ahli geografi Amerika Serikat. Mengamati perubahan tingkat kelahiran dan kematian masyarakat industri selama 200 tahun, sebagian besar negara maju yang melewati proses transisi demografi dan memiliki tingkat kelahiran yang rendah. Sebagian besar negara berkembang masih mengalami proses transisi. Beberapa pengecualian adalah negara-negara miskin, terutama di Afrika yang melarat dan terkena dampak kebijakan pemerintah atau huru-hara, terutama di Pakistan, Palestina, Yemen, dan Afghanistan. 4 tahap transisi kependudukan. 1. Tahap adalah tahap yang dilalui oleh masyarakat pra-industri ketika tingkat kelahiran dan kematian kurang lebih seimbang. Semua populasi manusia berada dalam keseimbangan ini hingga akhir abad ke-18. Terus tahap kedua adalah tahap yang dilalui oleh negara berkembang. Tingkat kematian menurun drastis berkat ketersediaan sumber pangan dan penyediaan sanitasi yang lebih baik. Tahap ketiga, tingkat kelahiran menurun berkat faktor-faktor kesuburan seperti ketersediaan kontrasepsi, peningkatan gaji, urbanisasi, berkurangnya praktik pertanian subsisten, pendidikan dan pemberdayaan perempuan, bertambahnya biaya investasi orang tua untuk anak-anak, dan perubahan-perubahan sosial lainnya. Tahap keempat, tingkat kelahiran dan kematian rendah. Tingkat kelahiran dapat menurun hingga mengakibatkan penurunan jumlah penduduk, seperti terjadi di Jerman, Italia, dan Jepang. Hal ini mengancam industri yang bergantung pada pertumbuhan penduduk. Selain itu, penuaan general yang terlahir pada tahap kedua. Angka kelahiran yang tinggi disebabkan oleh: pertama, tidak ada perencanaan keluarga atau alat kontrasepsi. Kedua, tingkat kematian anak yang sangat tinggi sehingga orang tua terpaksa melahirkan lebih banyak anak agar kemungkinan ada yang hidup lebih tinggi. Ketiga, sistem perekonomian subsisten yang padat karya sehingga diperlukan banyak anak untuk bekerja di lahan pertanian dan peternakan. Keempat, jumlah anak yang banyak dianggap sebagai tanda kejantanan dan kesuburan rahim. Oleh karena itu, banyak keluarga yang melahirkan banyak anak agar dapat berbangga diri. Kelima, kepercayaan agama yang sangat kuat. Banyak agama, diantaranya adalah Katolik, Hindu, dan Islam. Sebab angka kematian tinggi pada anak kecil. Pertama, penyakit dan wabah yang merajalela. Kedua, kelaparan dan pola makan serta nutrisi yang buruk. Ketiga, tingkat kebersihan yang buruk. Keempat, kemampuan medis yang sangat terbatas. Selanjutnya yaitu penurunan kematian anak disebabkan oleh semakin baiknya pengetahuan medis dan fasilitas medis. Yang kedua yaitu perbaikan infrastruktur sanitasi dan suplai air bersih. Dan yang ketiga, perbaikan pada suplai makanan baik dari proses produksi maupun distribusi. Kualitas dan kuantitas makanan meningkat sehingga menurunkan tingkat malnutrisi dan kelaparan. Dan yang keempat yaitu perbaikan infrastruktur transportasi sehingga lebih mudah untuk memindahkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan selanjutnya itu penurunan angka kelahiran disebabkan oleh munculnya inisiatif perencanaan keluarga, produk kontraseptif, serta aborsi.
Dan yang kedua yaitu menurunnya tekanan untuk memiliki banyak anak karena pada tingkat ini kematian anak sudah rendah. Dan yang ketiga yaitu mekanisme industri dan pertanian menyebabkan jumlah pekerja yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Dan yang keempat yaitu meningkatnya keinginan untuk memiliki kekayaan seperti rumah dan mobil, serta menurunnya kemauan untuk memiliki keluarga yang besar dengan banyak anak. Yang kelima yaitu insentif yang semakin banyak untuk memiliki keluarga yang kecil. Insentif ini dapat disengaja oleh pemerintah maupun tidak disengaja karena kondisi ekonomi serta kondisi sosial lainnya. Dan yang terakhir yaitu emansipasi wanita, yang semakin banyak wanita yang lebih memilih pendidikan atau edukasi serta karir sehingga ketimbang menjadi ibu rumah tangga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar maupun di WhatsApp grup. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.